bahwa tidak cukup kita di akhir zaman ini hidup dengan zon tadi semua ya. Karena Allah melarang kita menggunakan zon kepada segala perkara yang sudah jelas. Maka hari inilah banyak hukum yang ada karena akibat zon, yang kemudian zon itu adalah sangkaan, maaf ya, misalnya dari seorang mufassirin yang akhirnya itu dijadikan zon, akhirnya, dan manusia tidak mau berubah, sementara alamnya setiap hari, setiap waktu adalah berubah. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sunatullah lah perubahan itu, sahabat. Ya. Dan itulah Allah mengajarkan kepada kita. Maka kita benar-benar Islam itu untuk orang yang berakal. Tadi semua ya. Dan tidak ada, kata baginda Nabi, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena agama itu untuk orang yang berakal. Tadi semua ya. Sehingga kita mengerti kenapa berkaitan dengan akal, dan diaturlah hukum-hukum di dalam ilmu fikih, ada tamyiz, ada baleg dan lain sebagainya, karena berkaitan dengan kecerdasan akal tadi semua ya. Nah inilah yang yang harus kita pahami. Kenapa dalam ilmu pun adalah ada golongan mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi tadi semua. Itu adalah tentang kecerdasan, adalah akal tadi semua ya. Nah di akhir zaman ini sahabat, sesungguhnya adalah, maka kata Abah, luaskan ilmu Allah itu. Karena innallaha wasyi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Maka tadi, jangan dibatasi ilmu Allah adalah dengan dengan zon yang sempit kita tadi semua ya. Dan menurut Abah hari ini ya, karena ini adalah zamannya ilmiah ya. Segala sesuatu, kalau dulu mufassirin itu adalah dengan zonnya, Allah bimbing mereka mufassirin itu dengan zonnya, tapi bukan hanya zon yang kosong, tapi zon yang sudah dibimbing oleh Allah dulu sahabat. Tetapi sekarang ada saintis, para ilmuwan itulah sebetulnya adalah mufassirin yang nyata tadi semua, karena mereka mendohirkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutir ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Semoga panjenengan semua dimanapun berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kembali kita diberikan nafas oleh Allah, dititipkan adalah hidup oleh Allah untuk kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini jadikan hari ini adalah lebih bahagia dari kemarin, hari ini lebih berharga dari kemarin, hari ini adalah menjadikan sesuatu kita lebih ikhlas dari kemarin. Dan selama kita menjaga hari ini lebih baik, nggak usah mikirkan besok, pasti besok itu lebih baik dari hari ini. Ya, dan Allah selalu tambahkan la in syakartum la azidannakum. Ya,
maka tambahkan, syukurilah apa yang ada, maka insya Allah Allah tambahkan. Jadi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau seandainya hari ini kita lebih buruk dari kemarin, maka besok itu adalah pasti lebih buruk dari hari ini. Karena Allah berikan adab yang pedih dalam arti bahwa kita hidup akan lebih berat, ya. Maka alhamdulillah wa syukrillah pada pagi hari ini dengan karunia Allah, ya. Kita katakan alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang pertama adalah nikmatul ijad, adalah nikmat penciptaan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah nikmatul imdad, adalah nikmat yang akan mengikuti nikmatul ijad, ya. Maka oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat penciptaan yang telah Allah berikan pada kita semua, ya. Kita di alam dunia ini adalah memiliki sebuah tujuan, ya. Bagaimana baginda Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, ya. Dan untuk itu Allah telah memberikan tuntunan kepada kita sahabat, ya. Di mana dari mulai perjalanan makhluk dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan adalah firman-firmannya. Ada syuhub yang diturunkan Nabi Adam, syuhub yang diturunkan Nabi Sis, ada syuhub yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya. Jumlah syuhub itu ada 100 sahabat, ya. Kemudian juga ada kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan akhirnya disempurnakanlah Al-Quran. Maka telah disempurnakan sebagaimana Al-Maidah ayat 3. Al-Yaum hari ini telah kusempurnakan untukmu, ya, agamamu, dan aku ridho adalah Islam adalah. Nah, masalahnya apakah kita sudah Islam atau tidak, ya. Jadi pahami oleh kita adalah Islam dan tidak Islam itu sesungguhnya tentang kenapa kita lawannya Islam itu adalah seolah-olah kafir tadi, ya. Kafir itu adalah perlambang daripada orang yang tertutup, ya. Sebagaimana firman Allah, kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billah. Tadi semua. Wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Jadi harapkan segalanya harus dikembalikan kepada Allah. Karena kita semua berasal dari Allah, kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Secara tanajul kita turun adalah untuk datang ke alam ini, alam terendah yang disebut alam dunia, alam, ya. Maka kita harus mampu wa inna ilaihi roji'un. Jadi maka itulah Allah ingatkan kita tentang kaifa takfuruna billah, kenapa kalian tertutup tadi semua, ya. Kafir kata Abah juga cover, ya. Karena kayak ini adalah covernya HP, ya. Ini bukan HP tapi covernya HP untuk menutup HP tadi semua. Maka yang disebut kafir itu adalah orang yang tertutup tadi semua. Orang yang tidak mau berubah tadi, ya. Dia tertutup, ya. Seperti Allah memancarkan cahaya matahari, tetapi sebagian orang bersembunyi di kamar. Dia menutup dirinya, ya. Selalu menanti hidayah Allah selalu terpancar, ya. Tetapi dia menutup dari hidayah Allah itu. Maka ada banyak manusia, sahabat, di alam dunia ini yang tidak mau berubah, ya, tadi semua, ya. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran, selama manusia itu tidak mau berubah, maka Allah tidak merubah tadi semua, ya. Kamu mau nggak berubah, ya, tadi. Bahkan maaf, ya, Abu Thalib yang sangat berjasa untuk Islam, ya, sangat mencintai keponakannya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama beliau tidak mau, ya, walaupun didoakan oleh baginda Nabi sekalipun, ya, senantiasa dibujuk oleh ponakannya sendiri, ya paman, tadi, ayolah kembali kepada Islam tadi semua. Tapi apa kata, sampai akhirnya datanglah teguran dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi.
sesungguhnya engkau adalah tidak akan bisa memberi hidayah. Karena hidayah itu adalah juga harus, karena kita al-abid wal ma'bud. Kalau si abidnya ada tidak mau, maka Allah al-ma'bud dia tidak akan menolongnya. Tadi semua sahabat, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu. Dan inilah hukum Allah sunatullah. Kamu mau, aku ada. Tadi, kalau kamu mau minta tolong, aku tolong. Tadi semua. Inilah makanya harus dipahami tentang bagaimana hubungan kita semua adalah di alam dunia ini. Maka Mas Bambang, Abah tidak akan mengkaji diri secara rinci ya pada siang hari ini, lebih masih menjelajah tentang kita bagaimana mari kita menggunakan Al-Qur'an adalah betul-betul sebagai pedoman hidup ya. Jadi bagaimana mungkin pedoman hidup adalah hanya menjadikan alat bacaan tadi semua ya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul belum berfaedah tadi kan. Karena menjadikan hanya alat bacaan, itu juga sudah bagus ya membaca itu. Karena ada hadis Nabi tentang membaca, tapi harus kita mengerti hitobnya Nabi berkata itu kepada siapa. Maka kata Abah juga, dalam membahas hadis kita harus mengerti asbabul wurud ya. Karena kalau tidak mengerti asbabul wurud, Nabi itu berkata demikian kepada siapa, nah, hitobnya siapa, gitu kan tadi semua. Kadang-kadang kita mengeneralisir hadis itu seolah-olah berlaku kepada semua orang. Itulah bagi Anda mufassirin adalah muhaddisin, Anda bisa menemukan hadis yang nadanya mirip tapi adalah berbeda kepada orang yang hitobnya berbeda, tentu adalah Nabi dengan perkara yang sama, terkadang perkataannya berbeda. Ya sama saja kita di alam dunia ini. Kita bagaimana akan memilih orang tergantung daripada dengan siapa kita bicara, kan? Demikian. Nah, sementara kita dalam memandang kalam Nabi itu akhirnya dijadikan hukum yang menjelaskan keadaan saat itu yang tentu belum tentu adalah sama dengan saat ini. Nah, inilah ya sahabat, maka yang harus kita cerdas adalah menggunakan Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an itu betul-betul adalah sebagai bil bayinat, adalah untuk memperjelas kepada kita. Al-Quran itu adalah hudan dari semua. Dan Al-Quran itu adalah wal furqan, adalah untuk pembeda. Bagaimana mungkin kita setiap hari misalnya ngaji, atau barangkali Anda menjadi imam sholat yang dibaca adalah misalnya adalah surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita dengan suara yang bagus, dengan makhraj yang bagus, tajwid yang bagus tadi semua. Nah, betul dalam membaca Al-Quran itu kita harus menggunakan tajwid. Tetapi sesungguhnya tajwid itu pun harus diterapkan pada diri kita ya. Kenapa nun mati ketemu tanwin misalnya, ketemu dengan idhar tadi semua ya. Idhar itu jelas tadi semua. Maka tajwid itu adalah untuk memperindah bagaimana kita menggunakan tajwid di dalam kehidupan tadi semua. Ada orang yang harus sampaikan dengan idhar, dengan jelas. Ada orang yang harus kita melebur kepadanya adalah dengan idgham gitu. Maka idgham itu kita melebur kepada orang tersebut tadi semua. Tapi kalau idhar tadi bagaimana hukum idhar, bagaimana hukum idgham, bagaimana hukum iklab, dan bagaimana hukum ikhfa tadi semua. Kepada orang-orang yang pemahamannya masih sulit, kita harus ikhfa, dengungkan tadi semua, ulang-ulang tadi semua ya. Sesungguhnya yang dimaksudkan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah artinya bahwa bukan hanya membaca Qur'annya dengan tajwid, tetapi bagaimana tajwid digunakan oleh kita dalam kehidupan ini supaya kehidupan ini indah. Sebagaimana Al-Quran itu akan indah kalau kita baca dengan tajwid tadi semua ya. Nah, inilah ada beberapa hal sahabat ya, yang harus kita mulai cerdas tadi. Nah, Abah membuat judul hari ini ya, bahwa tidak cukup kita di akhir zaman ini hidup dengan zon tadi semua ya. Karena Allah melarang kita menggunakan zon kepada segala perkara yang sudah jelas. Maka hari inilah banyak hukum yang ada karena akibat zon, yang kemudian zon itu adalah sangkaan, maaf ya, misalnya dari seorang mufassirin yang akhirnya itu dijadikan zon akhirnya, dan manusia tidak mau berubah, sementara alamnya setiap hari, setiap waktu adalah berubah. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Sunatullah lah perubahan itu, sahabat. Ya. Dan itulah Allah mengajarkan kepada kita. Maka kita benar-benar Islam itu untuk orang yang berakal dari semua ya. Dan tidak ada kata baginda Nabi, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena agama itu untuk orang yang berakal tadi semua ya. Sehingga kita mengerti kenapa berkaitan dengan akal diaturlah hukum-hukum di dalam ilmu fikih, ada tamyiz, ada baleg dan lain sebagainya. Karena berkaitan dengan kecerdasan akal tadi semua ya. Nah, inilah yang yang harus kita pahami. Kenapa dalam ilmu pun ada golongan mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi tadi semua. Itu adalah tentang kecerdasan adalah akal tadi semua ya. Nah, di akhir zaman ini sahabat, sesungguhnya adalah maka kata luaskan ilmu Allah itu. Karena innallaha wasyi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu maha luas. Maka tadi jangan dibatasi ilmu Allah adalah dengan dengan zon yang sempit kita tadi semua ya. Dan menurut Abah hari ini ya, karena ini adalah zamannya ilmiah ya. Segala sesuatu kalau dulu mufasirin itu adalah dengan zonnya. Allah bimbing mereka mufasirin itu dengan zonnya, tapi bukan hanya zon yang kosong, tapi zon yang sudah dibimbing oleh Allah dulu sahabat. Tetapi sekarang ada saintis, para ilmuwan itulah sebetulnya adalah mufasirin yang nyata tadi semua. Karena mereka mendohirkan Al-Quran tadi semua. Banyak hal sekarang yang harus kita mulai pahami ya sahabat. Bagaimana pada saat Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada saat Al-Quran itu turun, Masjidil Aqsa itu tidak ada sahabat. Masjidil Aqsa itu baru dibangun setelah firman itu turun. Tadi semua. Inilah tadi 700 tahun setelah surat itu turun barulah Masjidil Aqsa itu dibangun berwujud masjid tadi semua. Banyak hal di dalam Al-Qur'an yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan ya. Tentang sesungguhnya tentang hukum Kepler ya, tentang hukum dalam ilmu biologi itu ada ada hukum Mendel ya sahabat. Sebetulnya Al-Quran sudah bicara tentang itu. Kemudian juga tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu geologi, tentang ilmu antariksa, tentang ilmu oceanologi, kelautan dan lain sebagainya. Tentang udara tadi Allah bicara. Karena memang kita harus mengikro tadi semua. Dan Al-Quran itu yang pertama adalah ikro, baca tadi semua. Maka orang yang mampu membaca, maka dia adalah disebut dengan Islam itulah orang yang mampu membaca, ya. Tapi kalau yang tidak mampu membaca, kafir namanya tadi semua. Jadi yang namanya yang disebut kufur tadi semua, yang disebut kafir itu orang yang tertutup tadi semua. Tetapi yang disebut syukur adalah orang yang terbuka. Nah ini. Makanya kenapa disebut kafir tadi semua. Kita buku ada cover. Cover itu adalah penjaga. Tertutuplah buku itu halaman demi halaman karena cover. Anda membawa baju dengan koper tadi semua. Untuk menutup baju Anda. Koper tadi semua. Maka disebut kafir itu sebetulnya dalam Al-Quran dari kata al-kufru. Dari kata kufar. Kufar itu adalah dinisbatkan kepada petani kufar tadi semua, karena petani suka menyembunyikan biji di dalam tanah. Itulah kenapa Allah menggunakan istilah orang yang tertutup itu disebut kafir tadi semua ya. Jadi banyak orang sekarang ini merasa jadi Islam menuduh orang kafir, tetapi sesungguhnya makanya tadi kata Gus Dur, banyak yang hafal Quran hadise, banyak ngapirkan yang liyane kafire dewe ngadigateke tadi semua. Nah ini yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Kita ini bukan hidup di zaman batu ya. Maka kita ini adalah hidup di zaman ilmu pengetahuan. Maka baginda Nabi sudah memberikan patokan kepada kita. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka kalau Anda ingin menguasai dunia dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin bicara tentang akhirat, menggunakan ilmu akhirat tadi semua. Tapi tidak bisa kita dibenturkan kayak dua dikotomi tadi semua. Karena sesungguhnya ilmu dunia juga ilmu Allah, ilmu akhirat juga ilmu Allah. Kalau masih kita dikotomikan antara siang itu bukan Allah,
malam adalah Allah, atau malam itu Allah, siang bukan Allah, berarti kita belum benar dalam memandang tadi sahabat ya. Maka tidak ada ilmu di alam dunia ini, semuanya adalah ilmu Allah tadi semua. Maka Al-Quran tadi semua adalah firman Allah itu, dari mulai Nabi Adam disebut suhuf ya, Nabi Sis disebut suhuf tadi semua, syahifah, kemudian Nabi Ibrahim suhuf ya, ada pada 10 suhuf pada Nabi Ibrahim, dan total suhuf itu ada 100 yang nanti kemudian pada zaman Nabi Daud dikumpulkan menjadi Jabur, kemudian zaman Nabi Musa menjadi Taurat, maka Taurat kemudian menjadi Injil. Itulah kenapa Al-Quran itu masih banyak menggunakan bahasa Ibrani ya. Karena Kristen itu seolah-olah bahwa Injil itu yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara Al-Quran adalah dengan bahasa Arabian tadi semua. Tapi Arabian itu bukan berarti juga bahasa orang Arab. Makanya tadi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Arabian itu sifat tadi semua. Ya, maka Arabian itu bahasa, maksudnya Arabian, kenapa menggunakan ya di situ adalah karena pada dasarnya adalah orang yang dimengerti orang Arab itulah disebut Arabian. Tapi Arabian bagi orang Indonesia adalah bahasa Indonesia. Itu Arabian tadi semua ya. Adalah bahasa yang harus dimengerti oleh kita. Itulah, maka karena kita tidak mengerti bahasanya, maka kita pada saat ngaji surat dengan rajin alhamdulillah tadi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tadi semua. Habis ngaji, anak yatim dibiarin, orang miskin dibiarin tadi semua. Karena Allah mengatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ternyata yang mengaji itu yang mendustakan agama, selama dia tidak mau berbuat tadi semua. Karena Quran itu adalah surat, kata Abah juga, surat itu harus dibaca ya. Tadi seperti Anda menerima surat, Anda harus mengerti dari siapa surat itu. Quran surat dari Allah. Apa yang diinginkan Allah dari Al-Quran itu? Nah, selama ini kita akhirnya menjadi terjebak kepada ritual yang akhirnya Al-Quran itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka jangan aneh, dalam sebuah hadis yang sangat sahih, Abu Hurairah pada saat setelah baginda Nabi pingsan setelah haji wada, beliau berbisik pada sehingga Abu Hurairah berdiri dan didatangi oleh para sahabat yang lain dalam kisah itu. Abu Bakar, Umar, ada apa Abu Hurairah? Sampai engkau pucat, kata Abu Hurairah. Karena beliau adalah ahli Al-Quran, dikisahkan. Aku mendengar, kata baginda Nabi, yang pertama masuk neraka itu ahli Quran. Nah, tadi semua. Nah inilah ya sahabat yang harus kita pelajari. Berarti ya tidak cukup kita menghafalkannya. Karena orang yang membunuh Abi Thalib itu adalah pembunuh, adalah merupakan penghafal Al-Quran. Ya. Nah ini yang harus kita pahami tentang Nabi sudah memberikan guidance kepada kita. Maka Abah selalu mengajarkan. Karena sekarang isi Al-Quran itu adalah sudah mufassirinnya disebut ilmu. Merupakan ulama-ulamanya sudah berwujud doktor, profesor tadi sekarang itu. Karena sudah Allah dohirkan isi Al-Quran itu sahabat. Ya. Allah dohirkan isi Al-Quran itu. Dan itulah baginda Nabi bersama aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Bahkan sebenarnya Abah tadi malam sudah kisahkan bagaimana yang disebut Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid adalah firman Allah yang dirancangkan secara di alam kodok. Di alam rancangan Allah tadi semua. Ya. Tadi adalah merupakan Al-Quranul Majid. Maka segala, nanti itu Bapak pahami ya. Kemudian Al-Quranul Majid itu diturunkan tadi. Karena kenapa? Anjalna dalam Al-Quran tadi semua. Ya. Allah turunkan tadi semua. Ya. Lewat malak Jibril, itu disebut Al-Quranul Karim tadi malam tadi. Nah, kita lihat dulu itunya dulu. Nanti Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim sebetulnya ada pada diri kita semua. Ya, kita pahami dulu tentang Al-Quranul Majid adalah Quran yang dikodok, adalah di Lauh Mahfud Allah sudah rancang. Segala apa yang akan ada di dunia ini sebetulnya sudah dirancang oleh Allah pada Al-Quran itu. Maka kita selalu berkata bahwa segala apa yang ada di sekarang ini, takdir itu berasal dari kodok yang Allah rancang. Jadi, ya,
yang disebut di Lauh Mahfuz. Adapun yang menjadi takdir sekarang, tidak semua kodok menjadi takdir. Nah inilah membutuhkan kita manusia menggunakan akal, afala ta'qilun, tadi semua ya. Jadi kodok itu adalah tidak semua kodok itu menjadi takdir, karena tidak semua rancangan Allah itu. Nah inilah maka manusia dituntut karena kita ada khalifah, maka kita harus paham siapa kita, siapa Allah tadi semua. Mana al-abid, mana wal ma'bud tadi semua. Mana na'budu, mana nasta'in tadi semua ya. Nah inilah yang akhirnya kita menjadi setelah kemudian Al-Quran itu adalah lewat dari Al-Quranul Majid dirancang di Lauh Mahfuz, kemudian turun menjadi Al-Quranul Karim. Nanti mah jangan berisik ya di dapur ya. Tadi semua. Dari Al-Quranul Karim ya. Dari Al-Quranul Karim itu adalah Malak Jibril. Kemudian akhirnya sampai kepada baginda Nabi. Sebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang nyata. Baginda Nabi lah Al-Quran itu, sahabat tadi semuanya. Tubuh baginda Nabi. Sampai bagaimana Allah mengingatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena tadi Nabi juga adalah makhluk tadi semua, ya. Dan Allah adalah Khalik tadi semua. Ada bahasa khalqa, ada. Maka tadi kenapa kita di penghujungnya adalah akhlak tadi semua. Tadi semua. Karena inilah ada kaitan dengan Khalik dan makhluk, khalqa, akhlak tadi semua, ya. Nah inilah makanya adalah kita harus mengerti apa itu aman, amin tadi semua. Kenapa kita habis doa baca amin gitu? Karena kita harus aman tadi semua ya. Jadi orang yang muslim itu adalah orang yang ucapannya membuat aman kepada orang lain dan perbuatannya juga membuat aman kepada orang lain sehingga menjadi amin tadi semua ya. Itulah baginda Nabi kenapa dia mendapatkan gelar Al-Amin tadi semua ya. Karena baginda Nabi adalah merupakan perwujudan dari akhlak Al-Quran. Tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi, Nabi lah sebagai uswah yang hasanah. Bagaimana disitulah Nabi seolah-olah adalah foto model untuk Al-Quran. Ya, bagaimana menjadi pemimpin perang, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana menjadi imam, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, bagaimana berhadapan dengan orang yang non-Muslim, bagaimana berhadapan. Inilah yang harusnya kita jadikan baginda Nabi adalah role model sesungguhnya. Itulah Al-Quranul Mubin. Nah kemudian ada Al-Quranul Mubin baginda Nabi yang merupakan akhlaknya Al-Quran, tadilah tubuhnya adalah Al-Quran, jadi semua. Nah sesungguhnya kita harusnya seperti baginda Nabi, gitu kan tadi. Maka turunlah menjadi Al-Quranul Hakim menjadi hukum kepada umat baginda Nabi dan seluruh makhluk Allah di dunia ini. Nah itulah Muhammad itu bukan hanya diutus untuk Islam, seluruh makhluk. Tadi semua rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, tadi semua ya. Dan petunjuknya adalah sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan adalah Al-Quran ya. Nah Al-Quran menggunakan kata Arabian, menggunakan bahasa adalah Arabian tapi bukan berarti orang Arab, tetapi Arabian menggunakan ya-nya itu di situ adalah menggambarkan sifat, tapi sesungguhnya adalah bahasa yang dipahami orang Arab tadi semua. Nah, maka kata Abah juga, sebagai sekarang Anda beli HP dari Korea, maka petunjuknya itu bahasa Korea tadi semua. Karena Arabian kepada orang Korea adalah bahasa itu dimengerti petunjuk itu. Buat apa dia membuat pada saat HP membuat dia petunjuk penggunaan menggunakan bahasa misalnya adalah bahasa orang lain, tentu tidak akan paham. Nah inilah makanya kenapa di kita ini semua tadi ya. Kita nih kadang-kadang suka lucu. Kita baca ayat diulang-ulang, Allah memerintahkan. Kita syukur, kita sabar, tapi kitanya tidak pernah mau belajar untuk bersyukur dan bersabar. Tadi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tapi kita nggak pernah peduli juga dengan anak yatim tadi semua. Padahal baca-baca ayat itu setiap sholat. Dijadikan ayat jagoan dalam sholat. Tapi hayo aja surat itu dibaca, tapi itu bukan dilaksanakan tadi semua. Nah inilah ya. Nah setelah dari Al-Quranul Hakim, maka jadilah Al-Quranul Azim tadi semua. Maka sesungguhnya segala isi alam itu pada saat sudah sampai kepada hidupnya Allah yang sudah meliputi semua makhluk, pada hidupnya makhluk, hidup itu satu, tempat hidup itu sudah banyak. Maka lahirlah kembali Al-Quranul Majid yang Allah sudah rancang. Makanya tadi kodok yang akan menjadi takdir selama manusia mampu menjemput ilmu Allah itu. Tadi. Maka sesungguhnya kita adalah
adalah merupakan khalifah Allah. Tadi yang ingin mentakdirkan kodo yang Allah sudah rancang di Al-Quranul Majid tadi, menjadikan kembali kepada dohirlah Al-Quranul Majid sesuatu yang bermanfaat buat makhluk dalam dunia ini. Kan tidak ada asbak ini, sahabat, ini asbak. Jangan pernah dikira selama dia ada di dunia ini pasti sudah ada dirancang oleh Allah di sono. Ini Al-Quranul Majid yang dirancang oleh Allah dulu, sekarang dengan akal manusia dibuatlah dari kayu ini adalah dirubah bentuk menjadi asbah. Ini Al-Quranul Majid juga sama. Sama buku ini. Dulu Quran ini, tafsir ini. Dulu Al-Quranul Majid adalah hanya merupakan kalam firman Allah yang Allah tetapkan di Lauh Mahfud. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, ada dengan Al-Quranul Karim, masuklah kepada baginda Nabi Al-Quranul Mubin, akhirnya menjadi Al-Quranul Hakim, menjadi hukum. Nah sekarang kemudian menjadilah Al-Quranul Azim kepada semua orang yang mau menggunakan Al-Quran. Tapi masalahnya manusia tidak sampai kepada Al-Quranul Azim. Bagaimana hidupnya adalah menggunakan Al-Quran tadi semua ya. Untuk kembali, nah dari situlah dia akan melahirkan Al-Quranul Majid. Maka segala produk yang ada di muka bumi ini, maka lihat di dalam Al-Quran sahabat, tentang bagaimana Allah mengisahkan tentang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastahifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha, kemudian wa ash'ariha asasan ya, wa mata'an ilahin. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Siapa yang membuat rumah tinggal kita? Allah apa kita? Nah, kitalah yang sudah menjadi Al-Quranul Azim, karena hidupnya Allah. Karena hidupnya Allah lah menjadikan rumah itu ada. Apakah tukang kayu itu yang membuat? Bukan. Hidupnya Allah lah yang membuat rumah itu. Tadi semua. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak. Kapan Allah membuatnya? Berarti lewat kita. Kitalah Al-Quranul Majid yang tadi semua, yang Al-Quranul Azim yang akan melahirkan Al-Quranul Majid, yaitu tadi tenda-tenda dari kulit. Allah nggak membuatnya, tapi Allah membuatnya lewat tangan kita, lewat ilmu kita tadi semua ya. Tadi kemudian dikatakan kenapa Allah membuatkan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak, kemudian tastahifunaha, yang kalian merasa ringan untuk dibawa tadi semua ya. Kemudian yauma dha'nikum, dan di waktu kalian berjalan, wa yauma iqamatikum, dan pada waktu kalian bermukim dari semua, wa min aswafiha, dan dijadikannya pula dari bulunya adalah dikatakan adalah wa aubariha, bulu unta, wa ash'ariha, dari bulu kambing, asasan, alat-alat perabot tadi semua. Kan bukan Allah, kita yang buat tadi semua. Karena kita sudah jadi Al-Quranul Azim, hidupnya Allah lah yang membuat. Jadi yang membuat segala apa di alam dunia ini hidup. Nah, ya maka kita sadari, bukan kita yang berbuat, kita yang membuat. Tapi hidupnya Allah lah yang membuat itu semua. Sehingga tidak ada lagi pengklaiman ini hasil saya, ini karya saya, kalau bukan saya. Nah inilah kita harus agak cerdas ya di sini. Ya, kemudian dikisahkan lagi tentang wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa syarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun ya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa, dan Allah menjadikan bagi kalian dari apa yang telah Dia ciptakan. Tadi dilalan sebagai tempat perlindungan, ini dari kata dilan, ini mufrad ya, berarti dilalan, dari lafaz dilalan adalah dari kata dillun tadi semua ya. Wa ja'ala lakum minal jibali aknanan ya. Aknanan di sini, dan wajala, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat minal jibali aknanan, adalah aknanan adalah dari ada lafaz aknanan adalah
Dari kinun ya, ini ya. Dari lafaz jamaknya kinun, aknanan. Wa ja'ala lakum syarabila, dan dia jadikan bagi kalian pakaian. Nah itu. Siapa yang membuat pakaian itu? Hidupnya Allah. Tadi semua ya. Tadi apa namanya dijadikan ada wajala lakumus syarabila, dan dia jadikan bagi kalian pakaian taqikumul harra, ya, yang memelihara kalian dari panas. Tadi semua ya. Dan selanjutnya ya tentang bagaimana. Maka oleh karena itulah sahabat, di dalam kehidupan kita adalah jangan terjebak dengan pemaknaan yang sempit kepada Al-Quran. Tadi semuanya. Karena Al-Quran itu adalah justru bekal kepada kita. Kalau menurut Abah, dengan Al-Quran kita bahkan bisa mengelola segala apa yang telah Allah karuniakan ke alam dunia ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran adalah wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Nah, wabtagi dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa? Pertama, ini madul ijad diri kita sebagai abid tadi semua. Sadarilah kehadiran ma'bud bersama kita. Tadi adalah. Kemudian kita akan lihat juga alam. Bagaimana Allah ciptakan tanah. Dalam diri kita ada tanah. Di alam luar ada angin. Dalam diri kita ada angin. Di alam luar ada air. Dalam diri kita adalah bagian dari air. Di alam luar ada api. Dalam diri kita ada api. Maka sesungguhnya baik yang di luar maupun di dalam adalah hanya alif, lam, lam, ha. Yang kecil ini alif, lam, lam, ha. Yang gede juga alif, lam, lam, ha. Narun, hawaun, maun, turobun. Terjadi sebetulnya adalah hubungan antara kita. Kenapa kita harus memiliki ada hablum minal alam tadi semua. Hablum minan nas. Sesungguhnya hablum minan nas itu ada kaitan juga sama antara jalal, jamal, jalal, kohar, kamal, jamal. Adalah kaitannya dengan narun, hawaun, maun, turobun tadi semua. Maka hanyalah alam kecil dan alam besar tadi semua. Alam sogir dan alam kabir tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tentang bagaimana segalanya sebetulnya dengan menggunakan Al-Quran. Maka tadi tidak cukup dengan menggunakan don. Karena sekarang ini mufasirinnya sahabat sudah berubah menjadi doktor. Tadi bagaimana Allah menceritakan tentang saraf. Sekarang ada doktor saraf. Tadi semua. Maka kenapa sekarang sudah dibuktikan dengan banyak ayat yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Tadi semua. Karena ilmu pengetahuan, tafsir, maka kata Abah, mufasirin akhir zaman itu saintis, peneliti tadi semua, tadi semua yang di bidang kedokteran. Allah sudah bicara tentang bagaimana penciptaan kita di dalam Al-Quran, tapi didetailkan oleh siapa? Oleh Allah. Lewat siapa? Dokter itu, dokter yang sudah hidup tadi, yang sudah jadi Al-Quran, ya sudah jadi Al-Quranul Mubin, sama seperti baginda Nabi. Maka dia akan melahirkan banyak hal lewat tangannya. Tadi. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan bisa langsung dan bisa lewat tangan kita. Karena kita adalah khalifah. Tadi semua. Nah, seberapa cerdas kita khalifah di alam dunia ini? Anda sama saja. Pada saat Anda motor punya masalah, seberapa cerdas Anda pernah membetulkan motor? Nah, hasilnya adalah itulah Allah akan antarkan sesuai dengan kadarmu itu. Tadi semua. Seberapa terang lampu itu? Dan seberapa terang seseorang menguasai ilmu itu? Tergantung dia seberapa luas dia ilmu Allah yang ada pada dirinya. Tadi semua ya. Maka ilmu pengetahuan adalah sesungguhnya mendohirkan perkara yang goib, yang tadinya goib sekarang sudah tidak lagi goib. Tadi semua. Dulu orang bicara dengan adalah telepati. Bagi zaman Nabi Sulaiman sudah bicara manusia dengan telepati. Tadi semua. Ada asma Allah pada dirinya dan asma Allah yang dituju, itulah sesungguhnya. Mereka sudah menghidupkan asma Allah. Tapi sekarang asma Allah yang tadinya hanya dikuasai oleh para aulia Allah, para anbiya dengan mukjizat, sekarang pembantu pun sudah bisa berkomunikasi dengan belahan penjuru bumi, bukan hanya mendengar suara tetapi adalah dengan gambar. Nah, inilah kita harus memiliki kecerdasan, ya. Jadi jangan lagi kita ini kalau dohir kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi adalah nalar kita adalah terjebak dengan tafsiran yang tidak pas lagi untuk di zaman ini. Itulah yang membuat kita tertinggal dari semua sahabat ya. Karena kita menjadi kafir dari semua, tercover, tertutup dari semua. Tidak syukur, syukur itu terbuka. Dari semua. Lain syakartum la azidannakum, kalau kamu terbuka maka nampaklah semuanya. Walain kafartum, pada saat kamu tertutup maka inna adzabil sadid, gelaplah segalanya.
mau cari makan bingung, mau kerja bingung, mau ada masalah bingung, mau benerin motor karena nggak ada ilmunya bingung, mati listrik bingung. Nah itu ya. Karena sesungguhnya maka hari ini kita adalah bersyukur pada Allah telah melahirkan manusia-manusia Qurani tadi semua lewat penelitiannya yang barangkali oleh Anda disebut kafir tadi semua. Tidak mungkin mereka bisa kayak Thomas Alva Edison menemukan listrik kecuali digunakan oleh Allah karena terbukanya dia tadi semua ya. Tidak mungkin Cartwright membuat pesawat terbang tadi semua. Kita mau bikin handphone aja masih bingung. Jangankan handphone tadi semua. Tapi Cartwright dulu sudah terbuka tadi semua ya. Hanya dengan melihat bagaimana burung terbang tadi semua. Dilihatin sama dia. Inilah tadi semua. Karena mereka adalah menggunakan akalnya. Oh ternyata burung itu pada saat terbang itu dan mengepakkan sayapnya. Berarti bagaimana dengan pesawat dengan aerodinamik itu pada saat terbang itu mengangkat ribuan ton atau ratusan ton. Adalah hanya dengan sekalian hentakan angin. Maka tetapi dengan sayap yang nekuk begini kayak burung, maka pesawat itu kepalanya akan moncong ke atas. Barulah didorong dengan yang belakang. Seperti burung bagaimana menggunakan ekornya untuk mengembaskan dia untuk terbang ke atas. Tadi semua. Allahu Akbar. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Maka sesungguhnya para mufasirin itu, mufasirin akhir zaman itulah para saintis yang telah mendohirkan. Belum lama sahabat, ya mungkin beberapa belas tahun yang lalu Allah sudah berbicara tentang Allah sudah berbicara tentang maaf ada telepon tentang ada sungai ya. Allah berbicara tentang sungai ya yang tidak bercampur dengan air asin di dasar laut. Dengan ilmu pengetahuan adalah seorang penyelam Perancis membuktikan Al-Quran itu. Kemudian belum lama lagi adalah astronot dari Cina membuktikan surat adalah An-Najm, adalah bintang pengetuk. Ada sebuah bintang yang berbunyi tuk 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 dan di situ adalah akhirnya dia masuk Islam ya sahabat. Jadi Al-Quran terus akan juga tentang tadi Abah menulis tentang siapa tadi ya. Termasuk gunung berpindah ya. Si Stephen itu telah membuktikan dan Al-Quran sudah berkata jangan kamu kira gunung itu tidak berpindah, ternyata benar dibuktikan gunung itu bergeser berpindah. Dipahami ya sahabat tentang bagaimana nah oleh karena itulah di akhir zaman dari ayat yang Abah bacakan kemarin bahwa sesungguhnya jangan batasi ilmu Allah karena ilmu Allah itu sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi sesungguhnya kalau seandainya lautan dijadikan tintanya maka ilmu Allah itu tidak akan bisa dituliskan karena saking luasnya. Oleh karena itulah jangan dibatasi oleh kerangka berpikir yang sempit kepada Al-Quran. Insya Allah selama tadi kita bisa tadi al-mutu qabla antamutu tadi kembali ya tadi maka sesungguhnya kita akan dibukakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala karena bagi orang-orang yang berpikir yang mau menggunakan akalnya tadi semua yang mau meneliti meriset karena dia mau maka Allah buka tadi semua. Maka kata Abah juga di dunia ini ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu dia tidak tahu, maka selama dia tahu bahwa dia tidak tahu dia akan terus diberitahu oleh Allah. Itulah Imam Ghazali pernah berkata, aku tidak takut dengan orang bodoh yang dia tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu karena dia akan mencari tahu. Nah, selama kita mau mencari tahu, maka Allah akan terus memberikan tahu dari semua sahabat. Maka para peneliti itu berjalan mereka menemukan sesuatu, ya. Karena itulah tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh kata Allah, maka aku akan bukakan jalannya tadi semua, ya. Maka disinilah kemudian Allah akan berikan hikmah yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Buat siapa dia? Wa may yadzakaru illa ulil albab, kepada orang yang berpikir. Orang yang menggunakan akalnya. Man aradad dunya falaihi bil ilmi. Dia puasai ilmu dunianya. Ya, bagaimana tadi? Tapi ilmu dunia tidak dipandang sebagai ilmu dunia. Tidak ada ilmu dunia. Nah, kembali kata Abah juga tergantung
kita memandangnya. Dunia dan akhirat itu tergantung niatnya. Tadi semua. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Dan maka tadi Syaitan mengatakan, janganlah kamu berjalan dari makhluk kepada makhluk. Tapi harusnya kamu ada berjalan dari mukawan kepada kawana. Dari abid kepada ma'bud. Tadi semua. Maka engkau akan tercerahkan. Dia akan memberikan petunjuk padamu. Sebagaimana dia memberikan petunjuk kepada siapapun. Karena matahari itu tidak pernah tidak ada. Matahari di sini sama matahari di sana. Maka sesungguhnya matahari akan selalu selama kalian tidak berlindung. Tadi semua. Selama tidak kafir. Tadi semua. Tertutup. Nutup diri. Tidak mau mengambil cahaya matahari. Tadi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Tadi sesungguhnya ilmu Allah itu tidak butuh amal. Tadi semua. Ya. Ilmu itu tidak butuh amal. Tadi semua. Tetapi amal lah yang butuh ilmu. Ingat itu. Ilmu itu tidak butuh amal. Matahari itu bercahaya tidak butuh orang kerja. Peduli amat kata matahari. Lu mau pakai cahayaku dengan untuk kerja atau untuk tidur. Tadi semua. Tapi orang kerja butuh matahari. Tadi semua. Pahami itu ya. Maka banyak orang salah nafsirkan. Lihat. Orang Allah yang berkata, Imam Ghazali berkata, ilmu itu tidak butuh amal. Tadi semua. Iya. Ilmu tidak butuh amal. Amal yang butuh ilmu. Al ilmu imamul amal. Wal amal tabi'uh. Amal itulah imamnya ilmu. Tapi inilah ilmu yang mana kita tadi semua. Maka hari ini semua adalah korban husnudzon tadi semua ya. Padahal untuk zaman ini kita tidak boleh lagi adalah berhusnudzon ya. Karena Allah menyuruh kita, melarang kita di dalam ayat yang tadi Abah mana tadi semua ya. Bahwa dalam surat Yunus ya sahabat ya, dalam surat Yunus itu Allah berfirman, tadi mana surat Yunus ya, adalah bagaimana surat Yunus tadi adalah Allah berfirman kepada kita, tidak boleh lagi, tadi malam Abah sudah bahas tentang surat ini, bahwa penyebab dari semua segala apa keruwetan di alam dunia ini sekarang karena kita tidak ilmiah tadi semua ya. Padahal Allah sudah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Bahwa wa ma yattabi'u aktsaruhum, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti illa dhanna, kecuali dhannya sendiri. Tadi sementara kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara dhan itu adalah sungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Karena kebenaran itu adalah innallaha alimun, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmiah, harus dengan penelitian, tadi semua. Apalagi sekarang di akhir zaman ini, nggak bisa kita. Maka bagaimana kita mendapatkan rezeki, meningkatkan rezeki dari rezeki maksum, madmun, mamluk sampai rezeki maud itu harus menggunakan ilmiah, tadi semua. Ya. Kalau mau menjemput rezeki Allah berupa hasil pertanian, maka engkau harus mengerti tentang ilmu pertanian. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Pertama kenalilah ilmu tanahnya dulu. Apakah tanah itu jenis aluvial? Apakah tanah itu jenis regosol? Apakah tanah itu jenis laktosol? Tadi semua. Dan kalau Anda ingin nanam melon, dicek dulu apakah melon itu senangnya dengan aluvial, regosol, apa laktosol. Kemudian Anda pelajari tentang bagaimana kelembaban daripada buah melon itu. Tadi semua. Ya. Dibutuh suhu berapa? Di batas waktu mana? Karena musim itu ada panas, ada musim hujan. Harus di musim hujankah? Atau di musim panaskah? Inilah ya sahabat dan kayak petani kita kenapa kalah dengan petani-petani bahkan di Jepang sekalipun. Sampai kita mengimpor beras dari Jepang. Kita mengimpor beras dari yang negara lain, Thailand. Karena orang Thailand lebih mengerti tentang bagaimana mengelola lahan tadi semua. Bagaimana menanam duren, bagaimana menanam jambu sehingga jambu Bangkok tadi semua, duren Bangkok. Kemudian juga semua karena mereka mengerti. Mereka membaca firman-firman Allah tadi semua ya dengan ilmunya. Bagaimana proses penanamannya? Apa pupuk dasar yang digunakannya? Kenapa menggunakan N, menggunakan P dan menggunakan K? N adalah urea. Nah, di semua. Orang kita ini sudah menggunakan pupuk kandang masih pakai urea juga. Itu sama aja double N namanya. Nah, inilah Abah sering waktu penelitian Abah menyaksikan perilaku dari petani kita karena tidak landasi dengan hanya don saja dia tadi semua, tapi tidak dengan ilmiah. Maka hasilnya, kenapa kita ini negara agraris yang lahannya sangat luas, hujannya adalah cukup, lahannya sangat subur,
Tapi semua harga naik mahal karena nggak ngerti tadi semua. Bagaimana membaca ilmu-ilmu Allah dalam Al-Quran tentang pertanian tadi semua. Ya, ternyata ayat-ayat ini malah dimengerti oleh mereka orang Thailand tadi semua ya. Allahu Akbar. Inilah bagian yang harus kita rubah tentang pemaknaan. Karena kata Allah tidak bisa kamu menggunakan don. Karena don itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah sekarang kayak kasus Balwi ini. Bagaimana mungkin kasus nasab itu menggunakan don tadi semua? Karena nasab itu berkaitan dengan apa namanya genetika. Genetika itu sekarang udah ada ilmunya, DNA, kromosom, dari gen, filologi, tadi semua dicek semuanya tadi semua. Maka sesungguhnya Allah pun sudah menyampaikan, bahkan enggak saja sampai Allah katakan wa mayat tabiuna aksaruhum tadi semua. Dan kebanyakan mereka mengikuti adalah illa dhanna, kebanyakan orang tuh ngikutin don. Berarti kan kalau Allah sudah bilang kebanyakan, hampir 90% orang itu sekarang menggunakan don. Sangkaan yang salah. Kayak petani tadi, sangka saja. Yang penting terserah Allah. Allah terserah kamu. Maka kalau semuanya terserah Allah, maka Allah akan menumbuhkan. Tadi karena tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Segalanya itu akan tergantung pada sunnatullah. Tadi semua. Bagaimana PLN akan ngasih kamu lampu lebih terang pada saat kamunya cuma 5 watt? Kata PLN, hei, Bohlam, jangan teriak-teriak engkau minta cahaya. Jangan, hei Bohlam, jangan teriak-teriak kamu minta rizki. Tadi semua. Aku akan berikan rizki pada kadar kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tadi, itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur itu terbuka, maka nggak usah teriak-teriak kamu. Besarkan bohlamu itu dari 5 watt ke 50 watt. Maka aku akan berikan setrum sebesar itu. Ya, itulah yang cocok dengan apa kata Imam Ghazali. Jangan teriak-teriak soal ilmu dan rizki. Karena ilmu dan rizki itu adanya isi. Yang harus kamu besarkan adalah kapasitas dirimu. Keimanan dan ketakwaan dirimu itu. Ilmunya tadi semua. Ya, yang harus kita pahami. Ya, karena tempat ini adalah kamu teriak kayak apapun. Ibaratkan rizki Allah itu adalah sumpah hujan yang tidak berhenti selama sebulan. Dan Anda kapasitasnya segelas ini, maka selama sebulan itu Anda hanya bisa menampung segelas ini. Ya. Coba luaskan. Innallaha wasi'un alim. Luaskan. Dirimu bukan gelas ini lagi, tapi dirimu adalah seseorang yang bisa menampung ilmunya Allah. Maka itulah kenapa manusia di alam dunia, sahabat, tidak bahagia. Tadi walaupun sudah berupaya, sudah tidak mendapatkan hasil. Yang tadi, bagaimana mungkin dia kapasitas seperti ini? Dikasih adalah kekurangan sedikit saja dia sudah terasa adalah dunia ini mau kiamat. Karena tadi masalahnya diterima, ditampung dengan kapasitas yang kecil. Kayak Abah Jo bilang, sesendok kopi sahabat. Pada gelas yang seperti ini, maka akan membuat air menjadi hitam. Tadi semua. Tetapi sesendok teh, sesendok kopi, engkau bawa coba ke danau. Apakah ada artinya bagi danau itu? Tidak akan ada artinya apa-apa. Nah inilah kenapa manusia kata Abah juga. Ilmunya tidak mencerahkan, tidak ada syu'aul basyirah. Dan kenapa pada saat dikasih musibah juga, dia juga bingung ke tadi. Lain syakartum, orang yang bersyukur itulah orang yang terbuka. Tadi, maka dia akan suara orang bersyukur itu yang membuka. Maka tidak tanpa berteriak-teriak ke PLN, dia ganti bohlam dari 5 watt ke 100 watt. Maka PLN berikan setrum sebanyak 100 watt. Jreng, tadi semua. Karena kalau seandainya PLN itu memberikan 100 watt kepada kapasitasmu yang 5 watt, putus kamu. Itu dolim namanya. Demikian pula dengan Allah. Maka inilah kadar ilmu kita yang harus kita pahami, ya sahabat. Ayo tingkatkan tadi semua. Maka itulah tadi kenapa bicara tentang Allah itu selalu jabal. Kepada Nabi Musa tentang Bukit Turisin. Bukit itu jabal tadi semua. Bicara kepada Nabi Ibrahim ada 4 gunung. Burung dicincang ditaruh di 4 gunung tadi semua. Bicara kepada Nabi Adam ada Jabal Rahmah. Bicara bagi Nabi Muhammad adalah Jabal Nur, Jabal Sur. Allah itu ada pada ketinggian. Tadi kan Allah Ar-Rahmanu ala arsis tahu. Allah itu bersemayam adalah di aras. Tadi yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah itu di atas seluruh makhluk. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Sebagaimana Nabi Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan Allah itu tajali pada kesadaranmu yang tertinggi.
Itu yang disebut sidroh al-muntaha. Karena manusia itu inna abana wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah kata Allah sebagai penghujung daripada perjalanan. Itulah maka tadi jangan lagi kita hanya menggunakan dhon, tapi ilmiahkan di semua. Berarti kalau saya ingin mendapatkan air lebih banyak daripada gelas ini, maka bukan airnya, karena air itu kata Allah sudah janji sebagaimana udara, dia akan mengikuti ruang seberapa besar ruang yang kau miliki. Ruangnya kau lebarin akan diisi dengan udara sebesar itu, ya. Maka teriak-teriak terus-terusan minta isi dari semua tanpa juga membuka adalah keluasan wawasan berpikir adalah tadi dengan ilmiah tadi semua, ya. Semuanya ilmiah di akhir zaman ini. Ingin dapat rezeki ilmiah, ya. Bagaimana rezeki maksum Allah itu yang dijamin, rezeki madmun Allah, dan termasuk rezeki mamluk Allah tadi semua. Sampailah rezeki ma'ud wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Maka inilah Mas Bambang dan teman-teman semua, sengaja Abah ingin membuka dulu wawasan, karena dari pertanyaan yang Abah tangkap, yang Abah terima adalah ratusan pertanyaan, adalah seolah-olah bahwa sesungguhnya kalau menurut Abah panjenengan belum paham tadi semua, ya, tentang bagaimana kita adalah harus berubah, meluaskan pandangan ilmu Allah sehingga kita adalah menjadikan Al-Qur'an tubuh kita ini. Sehingga Allah suruh baca kita, Iqra kitabaka kafa binafsika, karena kamu itu Al-Qur'an. Maka segala isi alam ini Al-Quran tadi semua. Segala yang wujud ya, semua Al-Quran semua. Karena Al-Quran itu dalil tadi semua. Ayat tadi semua, ya, yang harus kita baca. Setelah kita baca, bagaimana kita menggunakannya? Melihat tanah warna kuning. Anda mau nanam satu pohon durian. Tanahnya warna kuning atau warna merah. Warna merah itu perlambang menggunakan apa? Menggunakan adanya klor di dalamnya. Klorida yang sudah tinggi. Maka tanah yang merah, Anda nanam apapun, yang Anda tanam apapun, maka baru kecil saja Anda nanam timun sudah keluar bunga dia, karena dia sudah mengandung klorid, KCl tadi semua, tadi kalium klorida. Maka banyak petani ke Abah ngeluh, bah kenapa saya ini tomat saya belum apa-apa sudah berbunga, cabai saya, nah inilah saya bilang tadi, kan Allah itu akan tumbuhkan sesuai dengan batas kemampuan ilmumu. Karena di sinilah karena Allah, posisi Allah dengan kita kan tadi al-kaunu kullu zulmatun, semua itu, dan Allah dengan kita itu adalah Allah membuat cekungan. Allah tidak terhijab dengan apapun, tapi kita yang terhijab oleh kemampuan diri kita sendiri. Kita terhijab dengan apa namanya, ada kerendahan. Kita tidak mampu sampai kepada sidroh al-muntaha tadi semua, ya. Maka Allah itu akan mendohirkan apa yang sedang kamu pahami sesuai dengan tingkat level apa yang kau pahami itu tadi semua. Kamu yang menanam, Allah yang menumbuhkan. Allah menumbuhkan tanaman itu disesuaikan dengan kemampuanmu. Kamu salah nanam. Maka tadi kenapa Allah minta alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan baginda Nabi menyuruh kita hijrah. Karena di alam dunia ini ada energi positif, ada energi negatif. Bisa jadi rumahmu yang kau diami hari ini ada tidak pas dengan energimu. Tadi semua, ya. Itulah kenapa harus hijrah. Maka Allah ingatkan, ya Muhammad, selama kamu di Mekah tidak akan pernah menang perjuanganmu itu. Tapi sampainya Futuh Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi semua, ya. Pahami ya sahabat. Kenapa? Anda kalau Anda ahli pertanian dan Anda ingin berkebun, karena Abah insinyur pertanian, S2 pertanian. Anda akan ambil dulu labnya tadi semua. Enggak asal-asalan nanam tadi semua. Dicek pH-nya, bagaimana pH-nya. Dan jenis tanaman yang akan kita tanam di pH berapa? Di bawah 7 kah? Atau di atas 7 kah? pH kah? Asam kah? Atau basa kah? Atau alkali kah? Tadi semua. Inilah sahabat sesungguhnya tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang sudah ilmiah. Maka tadi nggak bisa lagi. Wah Balwi ini udahlah. Udah dulunya juga. Nah, inilah kebodohan. Dan Allah mengatakan tadi semua, kalau prinsipnya semacam begitu, maka berarti engkau akan berprinsip dalam segala urusanmu seperti itu. Bahaya. Hidupmu adalah judi dalam segala hal. Bagaimana meyakini seseorang yang duriatnya disandarkan kepada orang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, sementara tidak ada pengujian untuknya? Tidak bisa menggunakan don, karena dikatakan inna donna la yugni minal haqqi syai'ah. Don itu tidak akan bisa berguna untuk mencapai kebenaran.
Karena kebenaran innallaha alimun, kebenaran itu adalah dengan ilmu tadi semua ya. Kebenaran itu bukan dengan don tadi semua ya. Adapun, dan maka tadi ada roja, ada umniyah. Tadi orang kita ini katanya adalah khaufnya, salah menempatkan khauf, salah menempatkan roja, salah menempatkan kata sabar, salah menempatkan kata syukur, salah dan lain sebagainya. Karena inilah tadi semua ya. Maka disinilah barangkali kita, makanya ayo kita terus gali. Dan sebetulnya standarnya menurut Abah tadi, ternyata Allah itu akan buka tadi semua. Dan Mas Bambang dengan ilmu yang sudah kita pelajari mengenal diri, sebenarnya insya Allah Anda akan paham Al-Quran nanti. Karena sesungguhnya bukan Anda yang paham, Allah yang ada dalam diri Anda. Nah itu tadi semua ya. Yang akan, dia ngerti firmannya sendiri. Dia ngerti hukumnya sendiri. Tadi semua. Yang tahu firman Allah hanya Allah. Bahkan sampai ma'rifat yang tahu pada Allah. Ana arabtu rabbi bi rabbi. Yang sampai kepada kenal dengan Allah pun dengan Allah. Ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku kenal pada Allah. Aku melihat Allah dengan diriku. Aku melihat diriku dengan diriku. Tadi situ. Dan kalau sudah demikian berarti hebat kita ini. Gagah kita ini semua. Karena gagahnya dia. Tapi selama dirimu yang ada, maka tidak ada kegagahan itu tadi semua. Selama ini manusia justru merasa gagah dengan dirinya, dengan diri dohirnya. Dengan diri dohirnya yang mati tadi semua. Banyak kayak petantang-petantang kayak ahli ilmu, apal 12 pan. Ditanya lagi tidur aja, jangankan marrobuka pada saat mati. Pada saat tidur aja coba tanya, ahli nahwu, ilmu sorof tadi semua kasih ilmu. Tadi ya, yang apa alfiah, coba lagi tidur, tanya dengan, nggak usah pakai alfiah. Tanya aja, alif, ba, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Karena dia mati kok sesungguhnya. Tadi semua ya. Pahami ya, sesungguhnya banyak hal yang harus masih kita pelajari. Mudah-mudahan yang bicara bukan Abah dari semua kembali adalah pada saat kita adalah sudah apa dikata yang kata Allah tadi. Pada saat kita sudah dibukakan adalah yu'til hikmata may yasha, adalah yu'til hikmata, dan Allah memberikan hikmah may yasha kepada siapa yang dikehendakinya selama orang itu mau. Ingat itu, selama orang itu mau. Abu Thalib tidak beriman karena dia tidak mau. Waktu ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau tidak mau beriman? Apakah engkau percaya dengan Rasulullah Muhammad? Tidak. Tadi. Terus kenapa engkau membelanya? Dia ponakanku. Gitu kan tadi semua. Artinya Abu Thalib itu tidak beriman bukan karena Nabi Muhammad tidak memohon. Maka tadi kenapa anak Kan'an tadi selama dia tidak mau tidak bisa. Maka istilah Namrud, istilah Fir'aun, istilah Kan'an, istilah siapapun yang menjadi orang buruk di dalam kisah Al-Quran adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Kufur itu apa? Tertutup kepada Allah. Tidak mau membuka diri kepada Allah. Jadi semua ya. Dia ingin berjalan dengan dirinya. Dia ingin beribadah dengan dirinya. Dia ingin mengaji dengan dirinya. Nah inilah sesungguhnya. Sesungguhnya konsep yang diajarkan oleh baginda Nabi luar biasa. Cocok sejalan dengan konsep yang ada pada ulama-ulama Nusantara kita semua. Insya Allah ya. Kita akan paham Al-Quran itu dengan firman Allah dengan firman Allah tadi semua, ayat bil ayat tadi semua ya. Masya Allah Pak semuanya, nggak usah cari tafsir kemana-mana, biarkan Allah yang memberikan kepada kita. Karena ayat satu ini dibahas nanti di ayat berikutnya. Inilah tafsir Quran bil Quran tadi semua, tafsir hadis dengan hadis tadi semua ya. Ada hadis yang satu menjelaskan hadis yang lain tadi semua ya. Oleh karena itulah yang sing penting tadi ada jangan dibenturkan, karena Allah berbicara dalam Al-Quran itu ada khitabnya. Ada asbabun nuzul namanya. Tadi semua. Maka jangan dipaksakan. Maka pada saat orang-orang bodoh membaca ayat perang, dikiranya kita harus perang, harus jihad. Kemarin saya ada video dari seorang Habib. Kita ini kalau tidak berperang. Ah itulah bodoh. Tadi menafsirkan Quran. Allah itu bicara itu kapan, di mana kepada baginda Nabi itu. Kaitannya dengan kasus apa. Gitu kan tadi. Ini. Tadi semua. Akhirnya kayak petani Indonesia, nanam asal di mana aja, nggak ngerti ilmunya. Ya sampai hari ini kita masih makan durian Bangkok kayak tadi semua ya. Mudah-mudahan ya sahabat kita lebih dicerdaskan ya. Semuanya sahabat ya, teman Abah ya, semuanya berasal dari apa semuanya pemahaman, semuanya dari kaji diri. Itulah kenapa dari awal pun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dikaitkan dengan penciptaan ada semua. Dan kenapa pada saat manusia bingung pun Allah mengaitkan dengan penciptaan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, hei insan, apa yang telah melalaikan engkau
Alladzi khalaqaka tuh. Allah dikaitkan dengan penciptaan. Fasawaka fa'adalak fi ayyi syuratim. Nah, dalam surah, masa kamu nggak membaca nikmatul ijad pada dirimu? Tadi, nikmat yang sudah aku berikan penglihatanku padamu, aku perlihatkan pendengaranku padamu, kalamku padamu, gunakan itu untuk darul akhirah. Dan untuk walatan sana nasibaka minad dunya, syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik, karena kamu adalah aku adalah kamu. Maka itulah kenapa Allah lebih menyukai tadi dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Dr. Abdul Qadir berkata, memberi makan satu orang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid. Nah, pahami ya? Karena betapa berharganya kita manusia, ya sahabat. Sehat semua panjenengan, mohon maaf, Abah hanya menyampaikan apa yang ada di dalam. Biarkan, Abah hanya jadikan corong saja. Anggap saja Abah emang speaker tadi semua. Apakah yang bunyi di dalam speaker itu speaker? Oh bukan. Kalau begitu yang bunyi itu adalah kabel. Oh ternyata bukan juga. Kalau begitu mic yang ngomong. Oh bukan mic ini. Kalau begitu yang ngomong adalah mulut. Oh bukan juga, pada saat mati mulut ini nggak bisa ngomong. Berarti yang ngomong ini siapa? Yang hidup. Untuk memberikan tahu kepada yang hidup tadi semua. Bukan kepada yang tidur. Bukan kepada orang yang mati tadi semua. Yang hidup tadi semua. Hidup yang sama. Hidup itu satu, hanya tempat hidup yang banyak. Semua ya. Tadi. Allah itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tadi semua. Tadi semua. Dialah yang meliputi wasyia kursiyus samawati wal ardh. Mohon maaf atas kurangan saya panjenengan. Abah hanya sebatas Al-Qari yang menyampaikan, dan semoga Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Semoga semuanya kita senantiasa diberikan, tambahkan kesadaran, sampailah kita kepada falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tajalilah Allah di dalam bukit kecerdasannya sampai kamu pingsan, baru kamu akan berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Nah, itulah. Iman itu ada awalnya, Islam juga ada awalnya. Nabi Ibrahim sampai kepada makom la syarikalah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Semoga kita masuk ke dalam sebagai awal Islam dan masuk juga sebagai awal iman, dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Mas semua ya, terima kasih Mas Husen, terima kasih, alhamdulillah. Mbak Najwa sehat ya, Mas Siti Khadijah, Dede, Mas Odin dari semua ya, Mas siapa dan juga Mas Siti Aminah, terima kasih ya yang buat Jaidan, buat semua Dias, Dani dan semualah, semua Abah doakan yang hadir, yang telah mengorbankan kuotanya untuk sama-sama live bersama Abah. Semoga panjenengan selalu bahagia dan semoga kita selalu bersatukan di dunia dan di akhirat ya, bersama Allah. Semua ya. Sekali lagi, kalau ada kata-kata Abah yang contoh yang barangkali menyinggung siapapun, tidak untuk menyinggung siapa-siapa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.